nggak sih kalian apa itu sebenarnya manajemen? Apakah hanya merencana dan mengelola? Untuk lebih tahu lebih dalam, yuk simak video selanjutnya. Menurut para ahli, manajemen adalah suatu proses mengatur, mengelola, dan merencanakan. Aktivitas manajemen tidak hanya itu, tapi manajemen juga mengambil keputusan, menentukan tujuan, dan mengalokasikan sumber daya dengan baik. Tadi adalah pengertian dari manajemen. Beda lagi dengan manajer. Seorang manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi telah dicapai. Top manager. Top manager merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen keseluruhan. Nama jabatannya yaitu dari CEO, Presiden, Chief Operasi Officer, dan sebagainya. Para manajer memiliki 3 peran, yaitu yang pertama sebagai peran antar pribadi, yaitu sebagai sosok atau figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua ada peran informasional, yaitu sebagai pemantau informasi yang berkembang, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga ada peran keputusan, yaitu sebagai menangani permasalahan, membagi alokasi sumber daya, dan negosiasi. Saya adalah seorang kepala divisi. Kepala divisi termasuk ke dalam middle manager. Pada prakteknya, middle manager adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan strategi perusahaan di beberapa area tertentu. Kami juga memiliki peran untuk mengawasi para low manager. Jadi tugas pertama kami yaitu adalah untuk merealisasikan perencanaan yang telah dibuat oleh manajer tingkat atas. Jadi kemampuan yang wajib kita miliki adalah keterampilan operasional dalam mengelola sebuah divisi atau departemen yang kami pimpin. Lalu tanggung jawab kami lainnya adalah yaitu 1. Membantu dan memberikan motivasi kepada low manager untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. 2. Kami juga bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada top manager. Dan yang ketiga, kami diwajibkan untuk melaporkan apa saja yang dilakukan oleh departemen yang kami pimpin. Di dalam middle manager tidak hanya ada kepala divisi, tetapi juga ada kepala pemasaran, head of division, dan masih banyak lagi. Saya di sini bertugas menjadi first line manager atau manajer lini pertama, yaitu seorang manajer yang berperan secara langsung dalam pengawasan sebuah aktivitas koordinasi ke karyawan di dalam perusahaan tersebut. Adapun skill yang dimiliki oleh seorang first line manager atau manajer lini pertama yaitu seperti komunikatif, berpikir kritis, dan mampu memotivasi karyawannya. Lalu ada contoh first line manager atau manajer lini pertama, antara lain yaitu supervisor yang bertugas untuk pengawasan dalam aktivitas koordinasi dalam karyawan tersebut di lingkungan perusahaan. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial atau sangat penting untuk perjalanan bisnis ke depannya. Pada tahap ini, seorang manajer harus menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila tujuan telah ditetapkan, maka seorang manajer harus membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila strategi telah ditentukan, maka seorang manajer harus mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organisasi. Pada tahap ini, tugas seorang manajer adalah menentukan tim atau organisasi yang tepat untuk menjalankan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini juga merupakan proses pengalokasian sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Manajer menentukan posisi atau peran yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Fungsi tersebut dibentuk dengan memiliki
tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing. Dari banyaknya posisi dalam organisasi, mereka harus dapat bekerja sama dan kooperatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang ketiga, yaitu pengarahan atau leading. Ketika pekerjaan sudah dimulai dilakukan oleh tim, maka seorang manajer harus mengkomunikasikan visi perusahaan kepada tim. Manajer harus mengkomunikasikan visinya kepada tim secara jelas sehingga setiap tim dapat terinspirasi dan memiliki semangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain visi, manajer harus mengkomunikasikan misi perusahaan. Misi perusahaan adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Tahap ini, seorang manajer harus mengevaluasi kinerja pegawai yang sudah dilakukan dengan benar, atau apakah indikator keberhasilan sudah tercapai, atau apakah ketika ada kendala dalam pelaksanaan. Ketika ada kendala dalam pelaksanaannya, maka bagaimanakah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sang manajer dapat mengevaluasi dalam tingkat individu, tim, maupun organisasi. Hasil dari pengawasan tersebut, seorang manajer dapat mengukur performa kinerja sebuah perusahaan, serta dapat mengadakan standar-standar untuk perusahaan di masa depan. Teman-teman, ada 3 peran penting sebagai seorang manajer. Yang pertama, ada decision making role. Yang kedua, ada interpersonal role. Yang ketiga, ada informational making role. Yang pertama, decision making role sendiri adalah di mana seorang manajer melibatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini seperti melibatkan analisis informasi, ada evaluasi opsi, dan memberikan keputusan yang strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada interpersonal role, melibatkan interaksi dengan orang-orang di dalam organisasi dan di luar organisasi. Hal ini mencakup membangun hubungan, memberi dukungan, dan memfasilitasi komunikasi efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah informational making role. Jelas, di sini manajer sebagai penjaga aliran organisasi, melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang relevan untuk mencapai mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, 3 tadi adalah peran-peran penting sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, tentu memiliki tuntutan yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan lainnya, sehingga seringkali terjadi kesalahan dan dilakukan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman seorang ketika menduduki posisi sebagai seorang manajer. Kesalahan-kesalahan manajer yang pertama, seorang manajer melakukan perubahan yang terlalu cepat. Kemudian yang kedua, seorang manajer tidak meluangkan waktu yang banyak untuk tim. Dalam ilmu manajemen, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Yang pertama, conceptual skill. Ini adalah kemampuan dalam membentuk atau mengembangkan ide dalam intuisi yang kreatif dan pemikiran yang mendalam. Biasanya kemampuan ini dimiliki oleh top manager seperti CEO maupun direktur. 2. Human management skill. Ini adalah kemampuan dalam membentuk komunikasi yang baik dalam tim. Yang dimaksud dengan komunikasi baik, di mana kita bisa membuka ruang terbuka untuk menyampaikan kritik, saran, dan juga keluh kesah dalam kinerja perusahaan. Sehingga seorang manajer itu bisa membentuk atau membangun juga tim yang baik dalam menyampaikan tujuannya. Yang ketiga, technical skill. Ini adalah kemampuan dalam menggunakan peralatan atau prosedur kerja baik secara teknis maupun non-teknis. Biasanya ini dimiliki oleh first line manager seperti kepala mandor.
Nah, ini kenapa first manager? Karena mereka bekerja langsung dengan pegawai. Yang keempat, administrative skill. Ini adalah kemampuan yang membentuk sebuah ide yang berhubungan dengan penyusunan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kemampuan ini merupakan perluasan dari conceptual skill.